ACC aja. ACC admin al. Admin al jalan. Nuri juga dulu Al-Quran oleh Zaid. Terus baru mulai Maksudnya ya iyalah perkenalan terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya buka. Bentar. Saya yang ada di
layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Tangan ya. Yang kita main dari ini dulu deh, dari barat. Yang dari barat, wah banyak ya. Oke, yang dari Jawa, Pulau Jawa dan Jakarta. Senyum dong. Yang dari NTB, Bali dan NTB. NTB ada ya? Kalimantan. Itu ada. Ada ya. Terakhir Sulawesi. Ada? Oh, yang paling terakhir paling timur Papua. Oke, terima kasih. Baik, kita mulai. Saya mengajak semua adik-adik mahasiswa yang ada di manapun berada yang lagi online, saya mengajak dengan Bismillahirrahmanirrahim kita buka acara kita pada hari ini, yaitu program pengenalan kampus P2 mahasiswa baru program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baik, ini sebelum kita mulai acaranya, saya akan diri dulu. Saya Firman, SKMPH. Saya di kampus ini sudah jalan 4 tahun. Saya dari Makassar, kemudian warga Jogja atau khususnya Bantul, kota kebanggaan saya. Jadi tahun di sekilas itu profil saya. Jadi saya juga dipercaya kebetulan sebagai sekretaris Prodi. Jadi membantu keseharian atau rutinitas tata kelola di program studi. Oke, jadi untuk acara pertama sebagai pembuka acara kita akan mulai dengan pada kesempatan ini akan dibacakan oleh adik mahasiswa kita. Pada Adinda kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين يتفرقوا واختلفوا من
وأولئك هم لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. الله وبركاته. Alhamdulillah. Kita mendengar bersama Tilawatil Quran dari saudara Saidan. Semoga yang mendengar mendapat pahala dan kebaikan. Amin. Baik, kita lanjut kita. Jadi ke depan ini kita ada waktu sekitar 40, kurang lebih 40 menit. Kita akan berbincang soal ini SSI MKes. Jadi sebelum kita mulai, mungkin saya akan memberi pengantar sedikit mengenai profil beliau. Saya sudah mengenal beliau sejak masuk kuliah, sejak masuk di UAD 3 tahun yang lalu. Secara singkat, Universitas dan S1 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk kepakaran sendiri, beliau lebih fokus kepada izin sanitasi makanan dan minuman, atau ada juga menyebutnya food safety. Untuk asal sendiri dari Yogyakarta, jadi dia untuk statusnya seperti pengantar tadi saya awal, bahwa beliau sekarang jadi ketua studi gizi, nanti akan menjadi ibu-ibu adik-adik mahasiswa baru gizi. Jadi nanti banyak interaksi dengan beliau. Sambil jalan nanti akan dijalankan dia nanti akan ada proses interaksi dia dengan adik-adik mahasiswa di rumah, di tempat masing-masing. Baik, dia selamat pagi. Selamat pagi Pak Firman, terima kasih yang sudah mengenalkan saya. Sangat lengkap sekali. Ya, saya memang lahirnya di Jogja, tapi sekarang tinggal di Bantul, Pak. Tapi Bantul tetap juga, ya? Kota tercinta. Ya, Bantul kota tercinta. Ya, terima kasih Pak Firman dan selamat datang adik-adik mahasiswa baru di program studi gizi. Selamat bergabung di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Semoga tetap semangat walaupun kita sedang dalam kondisi pandemi. Tetap jaga kesehatan. Agar apa? Agar nanti kita bisa beraktivitas dengan sehat dan kegiatannya semua walaupun semuanya serba online tetapi tetap sesuai dengan target. Pak Firman, kita nanti akan bekerja sama ya Pak ya untuk membangun prodi ini karena prodi ini adalah prodi baru. Jadi
kami sangat berbahagia dan kami prodi gizi yang masih merupakan prodi yang baru. Jadi prodi gizi ini kita dapatkan izin pendirian itu di tanggal 10 Januari 2020. Jadi memang benar-benar baru ya Pak ya. Jadi nanti prodi gizi akan miladnya itu 1/20. Ya, jadi itu adalah milad kita nanti. Jadi prodi yang baru yang ada di sekitar kita, karena apa yang terjadi di sekitar kita mengenai ketahanan pangan dan gizi itu memang sangat-sangat menarik sekali, apalagi sekarang ya, stunting itu ada di mana-mana. Ya, selain ada stunting, kita juga mengalami juga obesitas. Jadi satu hal yang bertolak belakang, ada yang stunting itu juga banyak, ada yang obesitas juga sangat banyak. Jadi itu inti utama kenapa kita kemarin mendirikan prodi gizi. Jika memang sangat dibutuhkan. Nah, kalau kita melihat visi misi yang ada di program studi gizi, jadi visi kita itu adalah menjadi program studi yang unggul dalam mewujudkan masyarakat perkotaan yang sehat dan pemenuhan gizi sehat dan aman atau food safety untuk kepentingan nasional dan global. Jadi di sini tujuan kita itu adalah bagaimana cara kita mewujudkan masyarakat perkotaan yang sehat, karena kita prodi gizi yang berada di Universitas Ahmad Dahlan, lokasinya adalah memang benar-benar di kota Yogyakarta. Jadi kita menginginkan dengan adanya prodi gizi nanti dapat membantu mengembangkan dan mewujudkan masyarakat perkotaan dan sehat. Dan pemenuhan gizi, baik gizi yang sehat maupun yang aman. Jadi Pak Firman, tidak hanya gizi yang sehat saja yang dibutuhkan, tetapi yang aman. Aman untuk dikonsumsi, jadi bebas dari kontaminasi, baik itu kontaminasi fisik, kimia, maupun biologi. Jadi itu adalah visi dari program studi gizi. Kemudian dari visi-visi itu kemudian nanti kita bisa jabarkan menjadi berbagai misi. Jadi itu apa gambaran visi misi program studi gizi Pak Firman. Halal termasuk. Halal juga termasuk, karena aman itu halal masuk ke dalam lingkup dari istilah amannya. Oh iya. Kemudian yang selanjutnya banyak sekali hal-hal yang nanti kita bisa pelajari di program studi gizi ini. Jadi mulai dari ada sasaran mutu, ada tujuan, nanti bisa kita akan bahas sendiri. Kemudian ada struktur organisasi. Jadi kita mempunyai beberapa dosen ya, nanti ada di atas kita itu ada dekan, ada wakil dekan, kemudian ada program studi, dan saya dibantu oleh Pak Firman sebagai sekretaris prodi. Kemudian ada beberapa dosen yang nanti akan kita kenalkan satu persatu ya. Nanti akan kita kenalkan satu persatu di sesi tanya perkenalan dosen ya. Kemudian yang selanjutnya untuk kurikulumnya, jadi kurikulum kita itu totalnya ada 146 SKS Pak Firman ya. Itu terbagi menjadi 8 semester. Diharapkan nanti dalam 8 semester itu mahasiswa sudah bisa menyelesaikan kuliah. Kalau bisa sebelum 8 semester itu jauh lebih baik ya. Jadi diharapkan nanti adik-adik mahasiswa baru itu sudah mempunyai target-target sendiri. Mahasiswa baru nanti akan dibagi dosen wali. Jadi mohon mahasiswa baru nanti apabila sudah dibagi dengan dosen walinya, kemudian segera menghubungi dosen walinya, kemudian dosen wali itu dapat
digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi. Hal-hal yang bisa dikonsultasikan mulai dari KRS ataupun mungkin nanti dimulai dari pada saat belajar mengajar ada kesulitan, apakah dari materinya, apakah komunikasi dengan dosen pengampunya, sampai nanti nilai mata kuliah apa yang akan diambil dan lain sebagainya itu dapat dikonsultasikan dengan dosen walinya. Jadi nanti adik-adik semua akan dibagi dosen wali dan nanti akan diberikan kontak personnya sehingga kalian bisa berkonsultasi langsung dengan dosen wali tersebut. Kemudian untuk struktur kurikulum, ya, jadi di dalam mata kuliah kita nanti yang tadi berjumlah 146 SKS itu terbagi menjadi beberapa rumpun keilmuan, dimulai dari rumpun keilmuan medis kesehatan itu ada 67%, kemudian ada research atau penelitian itu ada 15%, kemudian ada pangan 8%, ilmu sosial 8%, dan manajemen 5%. Jadi kalau kita lihat dari struktur keilmuan dari prodi gizi, itu sangat kompleks sekali Pak Firman. Jadi mulai hal yang medisnya juga ada, pangan juga jelas karena kita akan selalu berinteraksi dengan pangan. Kemudian research karena kita nanti dari gizi itu juga akan ada ujungnya mahasiswa harus menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi. Untuk mendukungnya maka ada mata kuliah pendukung ke arah penelitian. Kemudian manajemen dan ilmu sosial. Jadi memang benar-benar sangat kompleks sekali. Sehingga dari struktur keilmuan ini, lulusan sarjana gizi itu bisa mempunyai banyak kemampuan, Pak Firman. Jadi sangat kompleks sekali kemampuannya. Jadi dia bisa menjadi konsultan gizi juga bisa menjadi peneliti juga bisa menjadi manajer di bidang pelayanan gizi, kemudian bisa juga menjadi tim leader di bidang pelayanan gizi. Jadi banyak sekali. Kalau kita lihat sekarang bahkan setiap rumah sakit membutuhkan ahli gizi. Kemudian di puskesmas juga membutuhkan ahli gizi. Kemudian nanti karena kita berada di Yogyakarta ataupun kota yang lain di Indonesia, bahkan pariwisata kita itu kan banyak sekali kuliner-kuliner. Nah, kuliner-kuliner ke depannya itu ada gambaran bahkan ada sertifikasinya. Sehingga banyak sekali peluang-peluang dari lulusan prodi gizi kita nanti yang dibutuhkan di lapangan. Jadi adik-adik mahasiswa baru jangan punya rasa rendah diri, oh saya masuk gizi tidak, harusnya malah berbangga karena kebutuhan lulusan gizi di masa yang akan datang itu lebih banyak. Ya, itu dari rumpun keilmuan. Kemudian selain kita nanti mata kuliahnya itu secara teori, banyak juga mata kuliah yang praktikum, baik praktikum di laboratorium maupun nanti praktikum di lapangan. Jadi adik-adik mahasiswa jangan berkecil hati, jangan kemudian nanti kuliahnya akan bosan karena monoton, tidak. Karena apa? Karena mata kuliah kita nanti tidak hanya di kelas saja. Ya, kalau di kelas kan monoton ya Pak ya, tetapi nanti kita juga ada praktikum-praktikum, bisa di laboratorium atau nanti bisa praktek di lapangan, dan bahkan nanti kita bisa praktikumnya di rumah sakit ataupun di pelayanan institusi, di catering dan lain sebagainya. Jadi sangat kompleks sekali. Di perusahaan juga bisa, khususnya perusahaan makanan dan minuman. Ya, itu sangat kompleks sekali. Kemudian untuk fasilitas yang ada di program studi gizi amat sangat banyak fasilitasnya, ya.
Dimulai dari laboratorium komputer, laboratorium komputer kita sudah sangat lengkap, bahkan ada CBT-nya Pak Firman. Ya. Kemudian ada laboratorium promosi kesehatan, ada laboratorium biomedik, dan bahkan nanti untuk mendukung praktikumnya kita juga akan menyiapkan dapur gizinya. Dapur gizi. Iya, dapur gizi yang nanti di dapur itu kita bisa apa namanya? Kita masak. Ya, praktek memasak. Ya, praktek memasak itu amat sangat menarik ya, adik-adik mahasiswa. Jadi nanti kalau yang tidak bisa memasak, nanti kalian bisa sekalian belajar memasak dan sesuai tetapi juga dapat prakteknya ya, skill memasak dan lain sebagainya. Kemudian selain dari fasilitas-fasilitas yang lain ya, jadi nanti untuk pengembangan skill dari mahasiswa nanti akan diberikan bekal yang lain ya. Jadi nanti adik-adik mahasiswa akan mendapatkan skill dari sosial dan culture ya. Nanti kalian akan mendapatkan soft skill mulai dari kalian karena memang kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, maka kalian akan mendapatkan banyak keilmuan-keilmuan agamanya. Bahkan kalian bisa belajar dan mungkin melancarkan baca Al-Qur'annya. Ya. Kemudian yang selanjutnya nanti kalian akan mendapatkan soft skill yang lain seperti public speaking, kemudian language skill ya, itu sebagai skill-skill yang memang dibutuhkan. Kemudian nanti kalian akan mendapatkan juga digital skill. Kita akan memberikan bagaimana cara editing video, infografis, membuat poster. Kemudian dari ada conceptual skill ya. Jadi bagaimana kalian nanti belajar mengkonsep diri sehingga nanti apa yang ingin kalian cari, kalian butuhkan itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir kalian akan mendapatkan technical skill. Nah, itu semua akan kita berikan ya. Kita akan usahakan, kita akan berikan bersama-sama dengan dosen-dosen kami sehingga nanti pada saat kalian lulus itu sudah mendapatkan ilmu tetapi juga skill-skill yang lain. Ya. Itu gambaran-gambarannya yang ada di prodi gizi. Ya, nanti kalian juga akan mendapatkan bagaimana table manner ya. Pak Firman tahu table manner? Cara makan ya? Iya, cara makan. Kalau cara makan itu kan tinggal ambil sendok makan ya Pak ya. Tetapi kalau table manner itu benar-benar diatur. Mana garpu diletakkan di mana, sendok di mana. Ya. Oh, seperti yang di hotel ya? Wah, iya. Nanti kita akan berikan itu juga. Kemudian public speaking, leadership dan lain sebagainya. Ya, nanti akan kita berikan. Kemudian prodi gizi kita juga punya pusat-pusat informasi ya, di mana pusat informasi di sini kita akan meng-share semua informasi-informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa ya. Ada beberapa pusat informasi yang sudah dikelola ya. Ini adik-adik mahasiswa nggak usah sungkan, Pak Firman ini yang sudah mengelola pusat-pusat informasi yang begitu cantik ini, dimulai dari akun Instagram. Adik-adik mahasiswa sudah memfollow akun Instagram prodi gizi? Sudah kan? Ya, alhamdulillah kalau sudah. Yang belum, kalian bisa meng-share, memfollow akun Instagram ya. Namanya apa Pak? Gizi UAD. Ya, Gizi UAD. Silakan di-follow adik-adik semuanya. Jadi semua informasi ada di situ.
Jadi kalau kalian, saya yakin adik-adik semuanya sudah punya Instagram ya Pak ya? Biasanya. Karena ini kan zamannya sudah zaman milenial ya. Kalau kita nggak punya Instagram itu namanya ketinggalan informasi. Jadi silakan follow di GCUAD. Kemudian di dalam Instagram itu ada tautannya, jadi kalian bisa mengklik Linktree GCUAD. Jadi nanti itu akan langsung berhubungan dengan berbagai informasi yang ada di sana. Baik dosen juga ada, kurikulum juga ada. Apalagi Pak yang mau ditampilkan di sana? Website ya. Jadi selain itu kalian juga bisa buka website yang ada di UAD, yaitu untuk prodi gizi silakan kalian klik saja www.gizi.uad.ac.id. Semuanya sudah lengkap dan kita akan memposting hal-hal yang kegiatan-kegiatan dan bahkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Ya, itu untuk pusat informasinya. Jadi jangan lupa. Nah, gambarannya, link-nya nanti ada di sana. Ya. Mungkin itu yang bisa kami ceritakan dari prodi gizi. Kemudian apa selanjutnya Pak Firman? Kita mau memperkenalkan dosen ya? Enggak, tanya jawab dulu. Oh, langsung aja Pak, dosen dulu nanti habis itu kita tanya jawab. Iya, kelihatannya dosen-dosen kami itu sudah ingin menyapa. Aku juga nggak sabar sebenarnya. Iya, oh Pak Firman juga nggak sabar pengen menyapa adik-adik di sini. Oh belum cukup. Oh ternyata Pak Firman di sini ingin mengenal lebih dekat dengan para mahasiswa karena biasanya kan karena kita offline ya Pak ya, bisa ketemu langsung. Kemudian sekarang kita harus secara online sehingga berasa nggak deket ya Pak ya. Jadi pengen mengenal lebih dekat, kemudian mari kita kenalkan satu persatu, ya. Semoga teman-teman dosen semuanya sudah berada di saluran Zoom ini. Yang pertama, Pak Firman, mau kenalan lagi atau memberikan motivasi mungkin kepada mahasiswa? Jadi kenalkan, ini adalah Pak Firman, Sekretaris Prodi, yang akan support saya, membantu saya dalam mengembangkan program studi gizi. Monggo Pak Firman. Iya, terima kasih Bu Dia. Kita gantian ya? Iya, nggak apa-apa Pak. Jadi menarik ya. Jadi tadi ada pemaparan singkat profil prodi gizi. Saya buka aja sebentar. Ya. Jadi mungkin adik-adik bisa dapat gambaran singkat nanti setelah ini, setelah kita kenalan langsung dengan dosen-dosen gizi, itu akan lebih banyak, mungkin kita harapkan ada interaksi. Udah standby? Udah. Jadi seperti yang tadi saya bilang, mungkin saya bisa tambahkan sedikit bahwa yang tadi dijelaskan banyak oleh Bu Dia, bahwa di prodi gizi ini masih sangat baru. Jadi kalian adalah angkatan pertama dan kami dari pengelola sendiri sebenarnya sangat siap untuk menyambut adik-adik, baik online maupun sebenarnya offline juga siap. Jadi kami sudah menjelaskan berbagai gambaran program, termasuk seperti apa tujuan dan visi misi kami, apa yang kami ingin lakukan, bagaimana cara mencapainya, itu ada sedikit gambaran. Nah, untuk yang agak pembeda dan unik dari prodi ini adalah kita dari awal pengen mengkonsep bersama sebenarnya, mengkonsep bareng antara gizi, antara pengembangan minat nalar mahasiswa dengan kebutuhan zaman sekarang ini, terutama perkembangan milenial. Nah, itu yang kita pengen lebih gali sebenarnya. Jadi setelah adik-adik kembali ke Jogja, datang ke Jogja, kita akan melakukan itu semua, kita akan diskusi bersama untuk menilai atau mengasesmen kebutuhan apa saja sih untuk mahasiswa gizi baik saat ini maupun ke depan.
Ya, saya pikir itu sih yang mungkin saya gambarkan. Kalau profil saya sebenarnya nggak ada profil yang banyak. Nama saya juga singkat, Firman, seperti tadi saya bilang di awal. Kemudian ya itu aja sih dia. Kalau status masih single, jadi belum berkeluarga. Mohon doanya saja supaya cepat berkeluarga. Amin, amin, amin. Ya. Terima kasih Pak Firman. Jadi teman-teman mahasiswa baru, jadi inilah profil Pak Firman ya. Namanya singkatnya ya. Dan beliau sudah memperkenalkan bahwa beliau masih single. Tadi awalnya saya nggak mau memperkenalkan kalau Pak Firman masih single loh Pak. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, karena Pak Firman sudah memperkenalkan sendiri, jadi ya. Jadi Pak Firman masih single, jadi ada kemungkinan ya Pak ya? Apanya, Bu? Hah? Apanya? Ada kemungkinan nanti kan akan menikah. Insya Allah. Ya, jadi masih. Oke, yang selanjutnya untuk dosen kami yang selanjutnya adalah Bu Sunarti. Apakah Bu Narti sudah gabung? Iya. Siapa yang udah standby? Bu Narti sudah gabung kan? Bu Anissa? Ya, kalau belum ada mungkin Bu Anissa Pari sudah. Udah. Oke, Bu, sudah bergabung, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, siapa yang udah standby? Ya. Alhamdulillah. Monggo Bu Anissa untuk memperkenalkan diri dan memberikan mungkin sedikit motivasi kepada adik-adik mahasiswa baru sehingga mereka tetap bersemangat untuk melakukan perkuliahan walaupun di awal ini masih dilakukan secara online. Silakan Bu Anissa. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Selamat baru ya, sebagai mahasiswa baru. Saya selaku dosen gizi, prodi gizi Fakultas Kesehatan mengucapkan semangat untuk menempuh semester baru di Universitas Ahmad Dahlan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Diah selaku Kaprodi dan juga Pak Firman selaku Sekprodi, bahwa memang prodi angkatan pertama ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah, tapi insya Allah kami semua selaku dosen gizi, kemudian para pimpinan di Fakultas Kesehatan Masyarakat siap untuk membantu proses belajar di prodi gizi universitas. Nah, nantinya teman-teman akan banyak belajar mengenai ilmu-ilmu gizi, penerapannya gizi di masyarakat serta di kuliner. Jadi nanti teman-teman yang mungkin pada saat ini ya, dulu ketika saya mungkin waktu sama dengan seperti teman-teman ya, masih belum ada bayangan seperti apa kuliah di gizi, kemudian nanti akan jadi apa. Nah, teman-teman nanti prosesnya akan mendapatkan bayangan. Di sini nanti selain kita belajar mengenai ilmu klinis, kemudian kuliner, terapkan ilmu-ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari karena sifatnya praktek. Selain diterapkan di masyarakat juga bisa diterapkan ke diri sendiri ya. Jadi keuntungannya kita belajar gizi itu adalah seperti itu. Ya, juga akan ada banyak
kegiatan ya, selain belajar di kampus juga akan ada organisasi, kemudian misalnya menulis atau wirausaha yang nanti kita bisa saling antar dosen. Ini teman-teman diharapkan memiliki ide ya, ide ya, apalagi daerah-daerah. Nah, di situ biasanya Ya, terima kasih Bu Anissa yang sudah memperkenalkan diri. Jadi teman-teman mahasiswa baru, jadi Bu Anissa ini adalah dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat yang nanti akan mengajar mahasiswa-mahasiswa baru di semester 1 ini, khususnya untuk beberapa mata kuliah. Jadi nanti kalian bisa juga akan berinteraksi langsung dengan Bu Anissa. Bu Anissa ini S1-nya adalah sarjana gizi dari Universitas Universitas Gadjah Mada. Kemudian S2-nya adalah Magister Biomedik. Ya, jadi memang sudah sangat berkompeten sekali nanti untuk mengajar di bidang gizi. Kemudian yang selanjutnya Pak Firman ada Bu Sunarti. Ya, kita panggil Bu Sunarti. Bu Sunarti, Bu Sunarti ini adalah dosen dari prodi gizi yang paling senior, ya Pak Firman. Bu Sunarti paling senior di sini. Beliau S1 dan S2 di Universitas Diponegoro ya Pak ya. Di ya. Dan setelah menyelesaikan Undip juga ya. Jadi beliau alma mater dari Universitas Diponegoro. Dan keilmuannya menarik. Dan iya, keilmuannya menarik dan penelitian disertasinya pun menarik ini Pak Firman karena beliau meneliti tentang tempe gembus. Tempe gembus. Iya, tempe gembus. Ternyata tempe gembus itu banyak manfaatnya. Walaupun dia merupakan sisa, tetapi ternyata masih ada banyak kandungan gizinya. Jadi jangan untuk memperkenalkan diri dan menyapa mahasiswa-mahasiswa baru serta memberikan motivasi. Halo Bu Narti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dia, saya ya Bu. Halo? Halo, Bu Dia? Ya, monggo Bu. Memperkenalkan, memotivasi teman-teman semuanya. Ya, mohon maaf ini ruangannya saya harus pindah karena anak-anak pakai Zoom. Jadi saya harus pindah. Cuma sinyalnya semoga tidak ada masalah. Nama saya Ibu Sunarti. Saya mungkin yang paling tua di antara dosen-dosen yang lain. Tempat tinggal saya di Sukoharjo. Ada yang dari Sukoharjo?
Solo, ada yang dari Solo, adik-adik? Nah, saya kebetulan nanti ngampu di Prodi Gizi juga bersama Bu Dia, Bu Rahma, Pak Firman, dan dosen-dosen yang lain. Untuk saat ini saya baru studi lanjut dan belum selesai, tapi insya Allah semoga nanti tahun ini sudah bisa menyelesaikan studi S3 saya di Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Mungkin itu ya Bu Dia, perkenalan saya. Ya, terima kasih Bu Narti. Semoga kita selalu doakan, semoga Bu Narti segera menyelesaikan S3-nya dan segera full bergabung kita mengelola program studi gizi di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini. Sekali lagi terima kasih Bu Narti. Yang selanjutnya ada Bu Rahmawati. Ya, ampun. Ya, monggo Bu Rahmawati Widyaningrum untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Bu Dia waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa dipanggil Rahma. Salah satu dosen di Prodi Gizi, lalu lanjut S2-nya di UGM juga, di Gizi Keluarga gitu. Apalagi ya, sudah sepertinya. Nah, nanti saya juga membantu mengajar adik-adik semua. Motivasi dari saya, pokoknya dinikmati aja gitu. Ilmu gizi itu sangat menarik karena ilmu gizi itu irisan baik dari biomedik ya, jadi nanti belajar tentang dasar-dasar ilmu kedokteran, juga nanti ada ilmu pangannya, jadi nanti ada pusing-pusingnya tapi juga ada seru-serunya, nanti ada praktik memasak, ada praktik yang sifatnya nanti sangat bisa dinikmati gitu, pokoknya seru gitu, pokoknya terus semangat ya. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih, Bu Dia. Ya, terima kasih Ibu Rahmawati yang sudah sedikit juga perkenalan dan memberikan motivasinya. Kemudian yang selanjutnya ada Ibu Khairunisa. Ibu Khairunisa Rahmadani. Ya. Sudah masuk, Bu? Ya. Ya, silakan Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Ramadhani. Saya S1-nya dulu di Gajah Mada, terus kemudian melanjutkan S2-nya di UNY, Tata Boga. Wah, seru nih pasti. Pada senang masak nih kayaknya nih. Ya, jadi buat teman-teman selamat datang. Terus kemudian ini tadi juga lihat-lihat di chat, ternyata ada cowok bilang, "Oh, aku cowok, tenang aja. Jangan minder ya cowok-cowok, kalian pasti jadi yang paling ganteng di situ." Terus nanti ya pokoknya nggak usah minder lah. Pilihan tepat kuliah di gizi karena nanti bisa jadi mantu idaman satu. Terus bisa masuk di mana-mana, bisa di catering, nanti kalian bisa juga di tempat-tempat olahraga gitu. Apalagi yang cowok-cowok nanti bisa sambil ngebentuk badan terus bisa masak juga. Wah, sip banget kan. Pokoknya tetap semangat. Belajarnya tetap konsisten, terus belajar, jangan banyak mengeluh ya, soalnya biasanya kayak gitu, tapi semoga teman-teman di sini terus semangat. Kayak gitu. Udah gitu aja, Ibu. Ya, terima kasih Bu Khairunisa yang sudah memotivasi dari teman-teman mahasiswa baru ini. Kemudian yang terakhir dosen gizi kami adalah Ibu Rosida Awalia. Bu Lia, apakah sudah? Iya, sudah Bu. Rosida Awalia Safitri. Ya, sudah Bu. Ya, monggo silakan Ibu Lia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Bu Diah dan Pak Firman. Kami selaku dosen telah diberikan waktu untuk menyapa Mbak-mbak dan Mas-mas di program Gizi UAD ini. Saya ucapkan selamat datang di program studi Gizi Universitas Ahmad Dahlan. Perkenalkan, nama saya Roshida Awalia Safitri, biasa dipanggil Lia. Basic S1 saya adalah Gizi di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, dan S2 saya di Sekolah Pascasarjana Program Studi Imunologi Universitas Airlangga. Keilmuan saya terutama di bidang gizi klinis, meliputi dietetik, nutritional care process, nutrition immunology, dan lain yang terutama di bidang klinis. Saat ini saya berdomisili di Yogyakarta dan status saya saat ini masih single. Dan pesan saya untuk mbak-mbak dan mas-mas sekalian di program studi gizi Universitas Ahmad Dahlan, mari kita bangun gizi UAD, belajar, berdoa, dan bergerak. Oke, terima kasih Bu Diah. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih Bu Roshida Awalia atau yang biasanya kita panggil Bu Lia. Jadi teman-teman mahasiswa baru, jadi itu adalah dosen-dosen yang nanti akan banyak berinteraksi dengan kalian ya pada saat di proses belajar mengajar. Jadi memang dosennya rata-rata masih muda, memang iya. Kemudian hampir mayoritas perempuan ya Pak ya. Ya ternyata Pak Firman ini paling ganteng sendiri yang ada di prodi gizi, sudah paling ganteng ya. Jadi nanti kita sayang-sayang semua ya. Jadi karena beliau adalah satu-satunya dosen ya laki-laki yang ada di program studi gizi. Jadi memang rata-rata mayoritas adalah dosen kami adalah perempuan yang masih cantik-cantik, memang cantik Pak, dan masih muda-muda ya. Semoga semangatnya selalu bisa memberikan motivasi kepada kalian karena memang kita masih muda, harus lincah, gesit, bersemangat dan selalu memberikan motivasi. Ya, itu adalah untuk sesi perkenalan dosen Pak Firman. Ya. Yang selanjutnya monggo silakan Pak Firman atau mau menambahkan atau mari kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Terima kasih Bu Diah. Jadi itu tadi perkenalan singkat dari dosen-dosen di gizi. Sekarang kita masuk di sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Karena durasi kita agak terbatas, maksimal 5 menit ya. 5 menit ya? 5-10. Ya, kita masih punya durasi 10 menit, jadi kami memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada adik-adik di rumah untuk memberikan apapun, pertanyaan atau komentar atau kesan apapun. Jadi kami sangat memberi kesempatan, nanti caranya gampang, tinggal angkat tangan atau klik tombol raise hand di bagian sisi kanan Zoom-nya. Oke, monggo silakan. Oke, itu kalau nggak salah ada yang bertanya Bapak. Dari nggak bisa baca. Mbak Sekar Gading ya. Iya, itu tanya dengan ilmu gizi. Wah, ini langsung kita respon atau? Iya, langsung aja Pak. Baik, kita langsung respon. Ini pertanyaan yang sangat baik dari Saudari Sekar. Apa perbedaan antara ilmu gizi kesehatan dengan ilmu gizi? Dengan ilmu gizi. Kesehatan dengan ilmu gizi. Gizi kesehatan dengan ilmu gizi. Monggo Bu Diah, silakan. Kalau Pak Firman mau jawab juga enggak apa-apa. Enggak, Bu Diah aja. Ya, jadi ilmu gizi kesehatan dengan ilmu gizi sebenarnya sama-sama ada gizinya ya Pak ya. Ada gizinya. Ya, jadi sebenarnya intinya adalah sama. Jadi biasanya kalau gizi kesehatan itu kalau di S2 minat ya Pak ya. Ya. Itu adalah minat ya. Minat di gizi kesehatan yang memang hubungannya adalah antara gizi yang menunjang untuk kesehatan.
Kemudian kalau ilmu gizi itu adalah dasarnya gizi, kita mulai dari dasar gizi, bahan makanannya apa saja, pangan-pangannya apa, kemudian setelah diolah itu nanti akan dilihat berapa kalorinya, kandungan protein, kandungan karbohidrat, kemudian kalau dikonsumsi akan menghasilkan berapa kalori. Jadi memang sangat kompleks yang ada di ilmu gizi, karena mulai dari bahannya, bahan-bahan dasarnya sampai nanti menjadi makanan yang siap santap. Jadi intinya sama ya? Ya, intinya sebenarnya sama sih, Penamaannya cuma penamaannya aja yang berbeda. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa lagi? Kemudian ada kalau itu dari Mbak Uyuni Wahyuningsih. Ya. Untuk semester 1 kuliahnya berapa SKS? Oh ya, untuk kuliah SKS, saya bantu jawab aja ya. Iya, monggo Pak Firman. Untuk S1 itu sistemnya paket, jadi paket itu artinya satu bungkus langsung 20 SKS, jadi langsung paket, jadi nggak dikurangi, nggak dibelikan, hanya 20 SKS. Kira-kira itu bisa dilihat nanti di tadi di slide yang keempat kalau nggak salah di bagian jumlah SKS. Jadi sistemnya itu paket 20 SKS. Itu sampai semester 2 kalau nggak salah, nanti kita bisa lihat di dokumen lagi yang lebih jelas. Jadi sistemnya paket. Itu yang saya ingat, Bu Dia. Iya, iya. Jadi apa namanya di semester 1 itu rata-rata hampir semua semester itu sampai di semester 6 ya Pak ya, itu antara 20-an ya, 20, 21 ya, itu sistem yang ada di prodi gizi kita. Ya, jadi diharapkan dengan jumlah SKS yang seperti itu kalian dapat fokus untuk belajar sehingga mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, pikir itu cukup. Kita ke pertanyaan berikutnya. Sepertinya banyak nih pertanyaan yang menarik dan agak sulit. Ya, pertanyaan berikutnya adalah dari Firda. Jadi pertanyaannya, Bu, saya lulusan anak farmasi, belajar banyak tentang penyakit. Nanti di gizi belajar tentang penyakit juga. Apa gimana? Nah, ya. Silakan Bu. Ya, jadi walaupun di gizi itu kita banyak belajar tentang ilmu makanan, pangan itu, tapi kita juga belajar tentang penyakit ya. Ada mata kuliah patofisiologi, ya, ada patofisiologi dasar, ada patofisiologi lanjut, itu juga ada. Kemudian nanti ada juga jelas di berbagai mata kuliah itu nanti akan juga larinya ke apa efeknya terhadap kesehatan, bisa menyebabkan penyakit apa, itu ada. Kemudian kita juga ada mata kuliah foodborne disease, jadi penyakit-penyakit yang disebabkan karena jadi keilmuan kita ada rumpun biomedis dan kedokteran. Ya. Tadi kalau nggak salah 67. Ya, 67%. Jadi memang kita nggak bisa jauh-jauh dari penyakit karena banyak hal yang dari faktor makanan itu dapat menyebabkan atau disebabkan karena makanan. Dan dosen kita, ya, itu berapa yang fokus ke situ? Dosen kita yang fokus ke situ tadi ada Bu Anissa yang dia magister biomedis, kemudian ada Bu Lia yang imunologi, jadi tentang imun untuk menjaga agar kita tidak terkena penyakit. Ya. Jadi sudah banyak, jadi jangan khawatir ya, nggak kalian kemudian meninggalkan dari SMK farmasinya, tidak. Nanti akan banyak ilmu yang masih bisa justru saling melengkapi. Ya, justru malah dia kuat di sana ya Pak ya, tinggal melanjutkan. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Rizky Arfiana. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan penyebutan. Ini pertanyaan yang udah lebih selangkah lebih maju nih sepertinya. Nanya tentang praktikum.
Jadi praktikum nanti gimana? Nanti gimana, ke kampus apa enggak? Oh iya. Ya Pak Firman, jadi untuk praktikum ya nanti karena kita masih sistemnya online ya Pak ya, untuk nanti belajar kuliahnya, kemudian nanti untuk praktikumnya itu akan kita lakukan setelah UTS. Setelah UTS berarti kemungkinan di bulan Desember, sehingga apabila nanti kondisinya sudah aman, maka praktikum itu akan kita lakukan setelah UTS dan akan kita lakukan secara offline. Berarti kita datang ke kampus, kemudian melaksanakan praktikum di laboratorium. Akan tetapi itu kembali Pak, kembali melihat kondisi pandemi kita. Makanya mari kita bersama-sama berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan kalian teman-teman mahasiswa baru juga memberikan contoh protokol kesehatannya selalu dijalankan. Sehingga apa? Agar semuanya segera berlalu sehingga kita bisa hidup normal kembali. Intinya daring untuk sementara. Oke, kita ke selanjutnya dari Muhammad Dimas. Wah, ini ada cowok nih. Assalamualaikum Bu, mau nanya prodi gizi apakah akreditasinya kita bisa berubah dan bagaimana caranya? Wah, ini lebih menantang lagi pertanyaan. Oh iya, ini jauh lebih ke depan ini. Silakan Bu dijawab. Iya, ternyata Mas Dimas ini sudah jauh melangkah ke depan, sudah memikirkan masa depannya dan ya. Jadi intinya akreditasi kita nanti di tahun ketiga kita akan mengajukan akreditasi. Jadi diharapkan kalian pada saat lulus nanti itu ijazahnya sudah menunjukkan akreditasinya dan kita akan kejar minimal kita mendapatkan akreditasi B. Jadi teman kita di tahun pertama, kedua, ketiga itu akan berjuang bersama ya untuk menyiapkan akreditasi kita nanti. Diharapkan kalian keluar maka sudah terakreditasi B. Jadi statusnya jangan khawatir. Jelas. Ya, nanti statusnya akan jelas. Jadi walaupun kita prodi baru sekarang katanya belum sebenarnya kita sudah terakreditasi, tapi C. Nah, nanti di tahun ketiga sebelum kalian lulus kita akan mengajukan akreditasi sehingga diharapkan nanti kalian punya ijazah sudah benar minimal terakreditasi B. Ya, benar banget. Lebih lengkapnya bisa cek di dokumen exemplarnya prodi gizi, itu ada di Linktree, itu bisa dibaca oleh adik-adik semua. Jadi di situ kita udah uraikan lengkap bagaimana cara mencapai akreditasi. Kita ke pertanyaan berikutnya Bu Dia, dengan waktu yang masih udah mepet nih kita harus agak kejar-kejaran. Ini dari Putri Aprilia. Jadi pertanyaannya juga cukup menarik dan menggelitik. Apa sih bedanya antara prodi gizi dengan teknologi pangan, tetangga kita? Oh iya. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi ternyata mahasiswa baru kita itu ilmunya sudah banyak ya, dia sudah mulai membanding-bandingkan, udah searching dan lain sebagainya. Saya ikut bangga ini dengan kalian teman-teman mahasiswa baru. Jadi kalau tadi kita sudah jelaskan bahwa ilmu gizi itu mulai dari bahan makanan, kemudian akan kita cek berapa kandungan-kandungan gizinya. Jadi nanti contohnya sepiring nasi berapa kalorinya, kemudian setelah ditambah lauk menjadi total berapa ya. Kemudian kalau teknologi pangan kan berarti dia mengolah pangannya ya, lebih fokus ke mengolah pangannya, dia apa namanya lebih intensnya bukan ke dari jumlah kalorinya, akan tetapi teknologinya bagaimana cara si pangan itu lebih tahan lama, lebih awet, ya. Kemudian mungkin bisa ditambahi bahan-bahan yang lain, ya, untuk menambah rasa dan lain sebagainya. Contohnya beginilah, ada makanan, ya. Oh ini cocok untuk si A, si B. Oh ini yang gemuk cocoknya makanan ini dan lain-lain. Jadi yang lebih tahu ini yang cocok untuk si gemuk atau si kurus, nggak membuli ya. Itu dengan gizi, kira-kira gitu. Simpelnya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya, Bu. Kita karena banyak banget pertanyaannya, kita ngambil 2 lagi maksimal. Ya. Jadi ini yang dari Saumi Natalia. Ini pertanyaannya juga bagus.
apakah lulusan S1 gizi itu nanti UAD juga buka profesi gizi Pak. Ya, gitu. Tunggu katanya saja. susah Bu kalau swasta? Oh, Belum katanya ada. susah ya. Kita nggak tahu ke depannya Pak. Semoga bisa. Jadi Amin. kalian bisa lanjut ke profesi atau nanti kalau nggak ke profesi ya bisa lanjut ke S2. Nama profesinya Bu? Profesi gizi. Ya, tetap namanya adalah profesi. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Mbak Siti Fauzia. Saya izin bertanya, apakah besok di Prodi Gizi ada peminatan? Jika ada peminatannya apa aja dan perkiraan Bu? Ya, kalau untuk di Prodi Gizi UAD ini kita tidak ada peminatan. Ya, jadi tidak ada peminatan, akan tetapi nanti ada mata kuliah pilihan ya Pak Firman ya. Ya. Jadi ada mata kuliah pilihan, tinggal kalian nanti dari mata kuliah pilihan yang ditawarkan silakan kalian memilih saja mata kuliah yang ingin kalian lebih perdalam. Ya. Jadi dari mata-mata kuliah pilihan itu kalian mau pilih apa silakan diperdalam di situ. Jadi nanti ada beberapa kuliah pilihan, lebih lengkapnya tadi ada di ya ada semuanya lengkap, silakan kalian baca di sana. Ya, oke, cukup Bu Dia karena waktu yang membatasi kita. Mohon maaf kepada adik-adik mahasiswa yang belum sempat kami jawab pertanyaannya. Intinya pertanyaannya silakan di-keep, nanti pada saat datang bisa diskusikan atau pada saat kuliah. Oke, karena waktu kita udah sangat mendekati mau selesai, jadi saya sebagai moderator menyimpulkannya seperti ini, bahwa perkenalan ini mungkin tidak akan cukup Bu Dia. Jadi kita akan lanjutkan mungkin dengan daring lagi atau dengan langsung setelah pandemi ini selesai. Tidak banyak yang bisa kami gambarkan secara umum mengenai Prodi Gizi. Intinya kita sangat berharap teman-teman tetap menjaga semangat bahwa dengan memilih gizi ini insya Allah bisa lebih, kita bisa belajar bersama lah untuk kami yang dari pengelola juga sangat terbuka untuk memperbaiki dan berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik yang kami bisa miliki. Sebagai penutup, saya mempersilahkan kepada Bu Kaprodi untuk memberikan sepatu kata-kata lagi untuk adik-adik mahasiswa di rumah. Ya, teman-teman mahasiswa baru di manapun kalian berada, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, semangat belajar, kita raih prestasi, kita memajukan Prodi Gizi ini sehingga nanti akan mendapatkan akreditasi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Semangat teman-teman mahasiswa baru semua. Ya, terima kasih Bu Dia. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan atau sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.